Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi أصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih berkenan melimpahkan nikmat-Nya dan karunia-Nya pada kita semua, wabil khusus nikmat iman Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan segala aktivitas kita, bil khusus dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masih melanjutkan pembahasan lalu dari tafsir suratul Baqarah pada ayat yang ke-124 berkenaan dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dan dalam rangkaian beberapa ayat yang sebetulnya berkenaan dengan pribadi Rasulullah SAW, yaitu nanti akan kita dapati pada ayat yang ke-129, itu tentang doa Nabi Ibrahim alaihissalam setelah selesai pembangunan daripada Ka'bah. Beliau berdoa agar diutus seorang keturunan dari beliau, seorang rasul dari keturunan beliau, yaitu Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum. Ya Allah, utuslah di antara mereka seorang rasul daripada mereka. Dan pada ayat 124 sebagaimana kita sudah bahas, ini Allah memberitakan tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan beberapa ujian berupa hal-hal yang berkaitan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita bahas panjang lebar. Di antaranya adalah khitan dan sebagainya, dan juga khisal fitrah. Sebagian lagi mengatakan itu adalah manasik haji yang diujikan kepada Nabi Allah Ibrahim, dan sebagian lagi mengatakan daripada itu adalah pencarian Nabi Ibrahim terhadap Tuhannya, yaitu ketika dia memperhatikan daripada bulan, matahari dan seterusnya, sehingga berkesimpulan bahwasanya wajhatu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh, saya menghadapkan wajah saya kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwa Nabi Ibrahim diuji oleh Allah SWT dengan beberapa kalimat, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala atau ketika Ibrahim alaihissalam diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat, fa atammahun, maka Nabi Allah Ibrahim alaihissalam pun menyempurnakan daripada kalimat-kalimat atau ujian yang Allah berikan kepada beliau alaihissalam. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Maka ketika itu Nabi Ibrahim pun berdoa agar ya Allah, qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Ketika selesai Nabi Ibrahim diuji oleh Allah, maka Allah pun menganugerahkan pemberian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam berupa dijadikannya beliau sebagai imam, panutan. Dikatakan qala inni ja'iluka lin-nasi imama.
Yani ya Ibrahim, inni musayyiruka lin-nasi imaman. Wa Ibrahim, saya jadikan engkau imam, yuqtada bihi, seorang pemimpin yang diikuti, ditauladani. Bahkan Allah pun secara khusus memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menauladani Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Anittabi' millata Ibrahim hanifa. Ya Ibrahim, ini ja'aluka lin-nasi imama, inni musayyiruka lin-nasi imaman yu'tamma bihi wa yuqtada bihi. Maka di situ pula Nabi Ibrahim alaihissalam, ini dalam penafsiran yang lain, inni musayyiruka ta'ummu man ba'daka min ahlil iman bi wa bi rusuli tataqaddamuhum anta wa yattabi'una hadiyaka wa yastannuna bisunnatika allati ta'amalu biha bi amri iyyaka wa wahyi ilaika. Ini maknanya, aku jadikan engkau imam, yakni memimpin orang-orang yang datang setelah engkau daripada orang-orang yang ahli iman. Orang-orang yang ahli iman kepada aku dan beriman kepada rasul-rasulku, maka engkaulah yang menjadi tataqaddam, menjadi pendahulu atau pemuka dari mereka itu. Sehingga mereka semua yang datang setelahmu akan mengikuti petunjukmu, akan melaksanakan sunnahmu. Yang kau laksanakan itu dengan perintahku kepadamu dan dengan wahyuku kepadamu akan menjadi sunnah panutan setelah orang-orang setelah engkau. Maka di sini nyata bahwa tidak mungkin seorang itu diangkat menjadi imam kecuali setelah dia diuji oleh Allah. Dan tidak patut kita menjadikan seorang itu pemimpin kecuali setelah mendapat ujian. Dan kalau bahasa sekarang itu fit and proper test katanya. Jadi orang itu kalau mau jadi pemimpin tidak sembarangan. Ini buktinya Nabi Ibrahim, wa idz tala Ibrahimu rabbu kalimatin fa atammahunna. Ba'dal imtihan baru kemudian inni ja'iluka linnasi imama. Ini tidak mungkin langsung tiba-tiba jadi pemimpin. Ada ujiannya dulu, karena pemimpin ini berat. Kenapa? Yuqtada, dia diikuti. Ya, kalau baik dia dapat kebaikan, yang mengikutinya kalau dia buruk, waliyadzubillah, dia pun mendapat dosa dari orang yang diikuti, yang mengikutinya. Maka qala ini jaluka imama, yani yattabi'una hadiyak tataqaddamu anta tabi'una hadak wa yastannu sunnatik allati ta'malu biha. Qala wa min dzurriyyati. Maka ketika itu Nabi Ibrahim tidak lupa untuk memohon juga untuk keturunannya. Jadi peduli dengan keturunannya. Apa yang akan mereka kerjakan setelah beliau. Kalau orang saja mengikuti beliau dan beliau dijadikan pemimpin, qala min dzurriyyati, yakni qala Ibrahim lamma rafa Allah manzilatahu wa karramahu wa halamahu ma huwa sani'un bihi min tasiri imaman fil khairat liman fi asrih wa liman jaa ba'dahu min dzurriyyatihi wa sa'irin nas wa ghairihim yahtadi bihadi wa yahtadi af'ali wa akhlaqi. Qala ya rabbi wa min dzurriyyati faj'al a'immatan yuqtada bihim kalladzi ja'altani imaman yu'tamma bi wa yuqtada bi wa yuqtada bi. Dikatakan, ya Allah, sebagaimana ini ketika Allah mengangkat Nabi Ibrahim sebagai imam, memuliakan beliau alaihissalam, memberitahukan apa yang akan Allah perbuat kepada beliau. Ini Allah jadikan imam fil khairat, imaman fil khairat, yani imam dalam kebaikan. Liman fi asrih wa liman jaa ba'dahu. Imam bagi orang yang ada pada zamannya dan imam bagi orang yang datang setelahnya. Bahkan Rasul pun SAW disuruh mengikuti beliau, millata Ibrahim. Kemudian wasairin nas, dan juga imam bagi seluruh manusia, diikuti perbuatannya. Maka ketika Allah beritahukan itu, maka Nabi Allah Ibrahim pun mengatakan, ya Rabb, ya Allah, wa min dzurriyyati, jadikan pula keturunanku imam, yuqtada bihim, a'immatan yuqtada bihim, jadikan mereka itu pemimpin yang juga diikuti. Ya. Sebagaimana kau jadikan aku imam, kama ja'altani imaman yu'tamma bi wa yuqtada bi. Sebagaimana kau jadikan aku ini imam yang diikuti, maka jadikan pula pemimpin keturunanku itu juga pemimpin. Ya. Ini
permintaan daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Mas'alatun min Ibrahim rabbahu sa'alahu iyyaha. Qala min dzurriyyati. Kemudian dikatakan sebagian orang menafsirkan tentang wa min dzurriyyati ini adalah permintaan dari Nabi Ibrahim, mas'alatun min Ibrahim rabbahu li'aqibihi an yakunu ala ahdihi wa dinihi. Jadi wa min dzurriyyati di situ tidak disebutkan wa min dzurriyyati imaman, tidak, tapi wa min dzurriyyati juga dari keturunanku. Apa yang dimaksud juga dari keturunanku? Sebagian menafsirkan sebagian dari keturunanku juga ini jadikan pula imam sebagaimana kau jadikan aku imam, pemimpin. Sebagian lagi menafsirkan bahwa min dzurriyyati dari keturunanku maksudnya jadikan juga mereka itu karena kau jadikan pemimpin, maka dan orang mengikuti aku, maka jadikan pula keturunanku mengikuti aku. Masa orang mengikuti saya tapi keturunan saya tidak mengikuti saya? Bagaimana? Itu makna wa min dzurriyyati. Dan dari keturunanku, jadikan pula dari keturunanku orang-orang yang mengikuti aku, memegang perjanjianku dengan engkau, untuk taat kepada engkau ya Allah. Ya. Jadi menunjukkan bahwa keturunan orang-orang yang soleh yaitu lebih patut untuk mengikuti kakeknya daripada orang lain sebetulnya. Makanya Nabi Ibrahim meminta wa min dzurriyyati, jadikan pula dari keturunanku ini orang-orang yang yakunu ala ahdihi wa dinih, yang juga mengikuti agama Nabi Ibrahim dan mengikuti perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna wa min dzurriyyati. Jadi sebagian mengatakan min dzurriyyati yakni jadikan pula dari keturunanku ini imam juga, pemimpin juga yang diikuti oleh orang banyak. Sebagian lagi menafsirkan wa min dzurriyyati yakni ayyakunu ala ahdih wa dini. Yani si keturunannya ini juga hendaknya dia berada dalam agama, dia memohon pada Allah SWT, Nabi Ibrahim, agar mereka keturunannya tetap berada dalam agamanya Nabi Ibrahim dan perjanjian Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana beliau juga berdoa dalam surat Ibrahim alaihissalam, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku dan keturunanku daripada kami ini menyembah berhala. Maka ketika itu pun setelah Nabi Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan pemimpin dan juga keturunannya, dia mohon pula permohonan untuk keturunannya, maka Allah SWT mengabarkan bahwa di antara keturunannya itu pun ada orang-orang yang zalim. Qala la yanalu ahdi zalimin. Ya boleh wahai Ibrahim, aku jadikan kau imam keturunanmu, tapi ingat ya, perjanjianku ini tidak berlaku untuk orang-orang yang zalim. La yanalu ahdi zalimin. Perjanjianku tidak akan diperoleh, tidak akan diberikan, tidak akan dikaruniakan kepada orang-orang yang zalim. Ya. Kemudian ketika itu dikatakan la yanal ahli zalimin, maknanya adalah apa? Ini kabar dari Allah SWT ala anna zalim, ya, an anna zalim la yakunu imaman yuqtada bihi ahlul khair. Ya, orang yang zalim itu tidak mungkin jadi pemimpin atau tidak layak jadi pemimpin. Zalim itu luas sekali maknanya. Az-zulm itu secara bahasa wad'u syai' fi ghairi mahalli. Zalim itu secara bahasa adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim secara bahasa. Tapi secara istilah az-zulm adalah tasarrufu, at-tasarruf bi milkil ghair bi ghairi haq, mendayagunakan milik orang lain tanpa ada hak. Ini zalim secara istilah, mendayagunakan milik orang lain tanpa ada hak. Adapun Allah SWT maka mustahil Allah zalim. Kenapa? Karena semua alam semesta ini milik Allah SWT. Maka tidak mungkin Allah itu zalim, sebab zalim itu mendayagunakan milik orang lain. Dan mana yang
di alam semesta ini yang bukan milik Allah, tidak ada. Sehingga Allah itu tidak mungkin zalim. Wa anna Allah laisa bidzallamin lil 'abid. Maksudnya Allah itu tidak ada zalim kepada hambanya. Semua ini milik Dia. Maka yahdi may yasha wa yaghfiru liman yasha wa yudhillu man yasha. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah mengampuni siapa yang Dia kehendaki, menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Allah memberi petunjuk pada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah pun memberi menyesatkan siapa yang Dia kehendaki. Terserah kepada Allah. Karena semua milik Allah SWT. Walaupun Allah menjelaskan siapa sih yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapat petunjuk, siapa yang tidak dikehendaki, dijelaskan dalam Al-Quran. Yahdi ilaihi may yunib, yahdi ilaihi may yurid. Yang Allah ingin beri petunjuk adalah orang yang betul-betul memiliki keinginan untuk mendekat kepada Allah. Yang Allah beri petunjuk adalah orang-orang yang suka kembali kepada Allah. Itu yang dimaksud mayyasha. Itu yang dimaksud Allah memberi petunjuk pada siapa yang Dia kehendaki. Siapa yang Dia kehendaki, dijelaskan di banyak ayat siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk diberi petunjuk. Dan itu semua milik Dia, tidak mungkin Allah zalim. Maka la yanalu ahli zalimin. Ya. Tidak mungkin memperoleh perjanjianku ini orang yang zalim. Artinya orang yang zalim itu tidak mungkin atau tidak pantas dijadikan pemimpin. Seorang bermaksiat, dia zalim. Secara zalim ini maknanya luas, sampai mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana perkataan Luqman yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu merupakan kezaliman yang amat besar. Jadi syirik yang paling besar adalah zalim yang paling besar adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari yang terkecil juga zalim, maksiat, pelanggaran pada Allah itu zalim. Karena mendayagunakan milik orang lain tanpa ada hak. Ini semua milik Allah. Haknya harusnya kita gunakan dalam ketaatan pada Allah. Terus dia gunakan bukan pada haknya. Ini zalim namanya. Sehingga perbuatan kemaksiatan pun disebut sebagai kezaliman. Innallaha la yadzlimun nasa syai'an walakinna an-nasa anfusahum yadzlimun. Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun, tapi manusia itulah yang sering berbuat zalim kepada dirinya sendiri dengan melakukan kemaksiatan tadi. Hanya ketika Nabi Adam alaihissalam bertobat, itu kan bahasanya apa? Bahasanya Rabbana dzalamna anfusana. Ya Allah, sungguh saya ini telah menzalimi diri saya sendiri dengan berbuat pelanggaran tadi itu. Maka perbuatan pelanggaran itu termasuk kezaliman. Ya. Zalim kepada nikmat Allah. Karena ini harusnya milik Allah, didaya gunakan seharusnya di dalam menurut kehendak Allah, hikmah penciptanya. Tapi kita gunakan untuk yang lain, ini zalim juga. Zalim kepada orang, yaitu tadi hak orang lain kita gunakan tanpa ada izin, tanpa ada hak kita ambil. Ya. Kita ambil hak milik orang lain, atau kita gunakan, atau kita pakai, atau kita ambil punya orang. Ini zalim juga. Sekecil apapun itu. Ya, walaupun itu cuma satu, kata Rasulullah SAW dalam satu riwayat, walaupun cuma satu utas daripada kayu, kalau itu bukan miliknya, maka dia telah melakukan kezaliman. Jadi tidak mungkin orang yang zalim itu dijadikan pemimpin. Ya. Jadi wa minallahi jalla ta'ala jawabun lima yatawam fil mas'alah ayaj'ala min dzurriyyati a'immatan mithlah. Ini sebagai jawaban dari Allah SWT atas permintaan Nabi Ibrahim wa min dzurriyyati tadi. Wa min dzurriyyati, maka Nabi Allah SWT menjawab permintaan Nabi Ibrahim, la yanalu ahdidz zalimin. Nabi Ibrahim, Allah SWT menjawab, la yanalu ahdidz zalimin. Qala min dzurriyyati qala la yanalu ahdidz zalimin. Jadi ketika dia memohon, Nabi Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah SWT agar dijadikan keturunannya itu orang yang taat, atau dijadikan keturunannya itu pemimpin-pemimpin juga seperti beliau. Maka Allah jawab bahwasanya orang yang zalim atau semua perjanjianku akan diperoleh oleh keturunanmu kecuali orang-orang yang
zalim daripada keturunanmu. Kemudian yakni orang yang zalim tidak mungkin Allah jadikan kekasih Allah, tidak mungkin Allah jadikan imamah, pemimpin pada dia. Ya, yang pantas dijadikan pemimpin adalah kekasih Allah dan orang yang taat kepada Allah SWT, bukan musuhnya Allah SWT, bukan orang yang ingkar kepada Allah. Sebab kekafiran, kesyirikan juga termasuk kezaliman. Kemudian dimaksudnya la yanalu ahli dzalimin. Di situ la yanalu ahdi adz-dzalimin. Ini orang-orang yang zalim itu tidak akan disentuh oleh perjanjianku, tidak akan memperoleh perjanjianku. Apa yang dimaksud al-ahad? Perjanjian di situ. Yang mana orang zalim di antara keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dicegah untuk memperoleh ahdi, untuk memperoleh perjanjianku, kata Allah. Ini perjanjianku ini tidak akan diperoleh oleh orang yang zalim. Tidak akan diperoleh, tidak akan diperuntukkan untuk orang yang zalim. Apa yang dimaksud perjanjianku? Huwa an-nubuwah. Ya, ahli tafsir sebagian menafsirkan itu kenabian. Yang dimaksud perjanjianku, kata Allah, la yanalu ahli dzalimin. Ya, yani perjanjianku tidak akan diperuntukkan untuk orang yang zalim dari keturunan beliau Nabi Ibrahim. Maksudnya adalah perjanjian di situ adalah kenabian, an-nubuwah. Ya, dan jelas tidak mungkin kenabian diberikan kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah SWT. Sebagian lagi mengatakan al-ahad atau perjanjian yang dimaksud itu adalah al-imamah, yaitu kepemimpinan. Maksudnya la aj'al man kana min dzurriyyatika bi asrihim zaliman imaman li ibadi yuktada bihim. Ini aku, kata Allah, tidak akan menjadikan dari keturunanmu itu semuanya, ya, orang yang zalim itu sebagai imam atau pemimpin dari keturunanmu itu. Kemudian la yanalu ahli dzalimin. Sebagian lagi menafsirkan bahwa yang dimaksud la yanalu ahli dzalimin adalah al-ahad di situ, ai la ahda alaika li dzalimin an tuti'uhu fi dzulmi. Maksudnya la yanalu ahli dzalimin, bahwasanya perjanjianku tidak diperuntukkan untuk orang yang zalim. Maksudnya apa? Tidak ada perjanjian atasmu untuk mentaati orang yang zalim. Tidak ada perjanjian atasmu untuk mentaati orang yang zalim dalam kezalimannya. Makanya dikatakan di dalam hadis itu, unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu baik dalam keadaan dia menzalimi orang lain atau dizalimi. Kata sahabat, qala hadza zalim, hadza az-zalim ansuruhu ya Rasul, fa kaifa hadza al-mazlum fa kaifa bil-zalim. Ini orang yang dizalimi, orang yang menzalimi, yang dizalimi yang kita tolong. Orang yang dizalimi kita, ya aniaya kita tolong. Bagaimana ya Rasulullah kita menolong orang yang menganiaya, yang zalim? Dikatakan antamna'ahu min zulmihi, yani kau cegah dia dari kezalimannya. Kau tolong orang yang menzalim itu dengan cara kau cegah dia dari perbuatan zalimnya, dari perbuatan aniaya. Ini yang dimaksud la yanalu ahli zalimin, ai la ahda alaika li zalimin an tuti'uhu fi zulmi. Tidak ada perjanjian bagimu untuk kau mentaati orang yang zalim dalam kezalimannya. Sebagian lagi mengatakan al-ahad di situ, perjanjian itu yang dimaksud adalah al-aman, yaitu keamanan. Maksudnya la yanalu ahli zalimin, seolah-olah Allah berfirman la yanalu amani a'dai. Tidak mungkin rasa aman dariku atau keamanan dariku akan kuberikan kepada musuh-musuhku. Wa ahlu dzulum li ibadi, dan ahli yang diberikan kepada orang yang zalim kepada hamba-hambaku. Jadi tidak mungkin keamananku aku berikan kepada orang-orang yang zalim kepada hamba-hambaku. Dan la u'amminuhum min adzabi fil akhirah, yakni aku tidak akan mengamankan mereka dari siksaku di akhirat. Ini yang dimaksud la yanalu ahli zalimin. Adapun di dunia, maka mereka terkadang juga masih mendapat daripada perjanjian Allah berupa keamanan. Adapun di akhirat, maka tidak mungkin mereka memperoleh ke semua itu. Ini makna ahdi, perjanjianku. Dan sebagian lagi menafsirkan yang dimaksud dengan waqala al-akharuna balil ahad. Adapun ahdi,
perjanjian yang dimaksud perjanjianku di situ kata yang la yanalu ahdi dzalimin maksudnya. Yang mana perjanjianku ini tidak diperuntukkan untuk orang yang zalim. Yang dimaksud perjanjianku di situ adalah alladzi dzakarahullah fi hadzal maudhi. Yaitu yang Allah sebutkan dalam tempat itu tadi. Yaitu apa? Agama Allah tadi. Ujian yang Allah ujikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam itu termasuk bagian dari ahdi, bagian daripada perjanjian Allah kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maka tidak mungkin perjanjian ini ya dikatakan tidak mungkin perjanjian ini diberikan kepada orang yang zalim, atau tidak mungkin orang yang zalim melaksanakan perjanjian tersebut. Fa ahdullah alladzi ahida ila ibadi dinuhu. Yang dimaksud perjanjian Allah yang Allah janjikan kepada hambanya, yang mana Allah membuat semacam apa? Kontrak perjanjian terhadap hambanya adalah agama Allah SWT. Maka agama Allah tidak mungkin dipeluk atau tidak mungkin diperuntukkan, tidak mungkin dilaksanakan oleh orang-orang yang zalim. Oleh karena itu Allah SWT dalam surat yang lain, dalam surat As-Saffat berfirman, wa barakna alaihi wa ala ishaqa wa min dzurriyyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin. Dan di antara keturunan Ibrahim kami berkahi keturunan Ibrahim, kata Allah. Wa barakna alaihi wa ala ishaq. Ya, kami berkahi ya, Nabi Ibrahim itu dalam keturunannya itu kepada Ismail dan Ishak. Wa min dzurriyyatihima, dan di antara keturunan dua orang ini, yani Ismail dan Ishak, ada muhsinun, ada orang-orang yang berbuat baik, wa zalimul li nafsihi mubin, dan ada orang-orang yang berbuat zalim dari keturunan ini. Ini juga menyiratkan kepada kita atau menyimpan makna bahwasanya jangan tidak mentang-mentang kemudian keturunan Nabi ya, kemudian dia pasti selamat. Hanya dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam satu sabdanya, man batta'a bi amaluh lam yusri bihi nasabuh. Siapa yang lambat amalnya, maka nasabnya tidak akan bisa mempercepat dia. Siapa yang lambat amalnya, maka nasabnya pun tidak akan dapat mempercepat dia. Itu kata Rasulullah SAW. Dalam riwayat yang lain, jangan nanti kau orang-orang datang kepadaku dengan amal mereka, dan kau datang kepadaku dengan nasabmu, kata Rasulullah SAW. Walaupun kita tahu bahwa nasab beliau tidak terputus sampai hari kiamat, termasuk kemuliaan kepada beliau SAW. Namun masalah amal ini masalah berat. Ya, Nabi Allah Nuh alaihissalam saja anaknya, ya, innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu salih. Itu bukan termasuk ahlimu, bukan termasuk wahai Nuh, ya, dikatakan. Dan ketika Nabi Nuh ditenggelamkan anaknya, beliau berdoa, Rabbi inna bani min ahli wa inna wa'dakal haq wa anta ahkamul hakimin. Ya Allah, anakku itu termasuk keluargaku juga, dan janjimu adalah ingin menyelamatkan ahli, ingin menyelamatkan keluarga saya. Dan kau adalah orang yang zat yang maha adil dalam menghukum. Maka dijawab oleh Allah, ya Nuh innahu laisa min ahli innahu amalun ghairu salih. Dikatakan wahai Nuh, itu bukan termasuk keluargamu. Apa alasannya? Innahu amalun ghairu salih. Amalnya tidak soleh, maka dia tidak tergolong kepada keluargamu. Nah, jadi dikatakan la yanalu ahli dzalimin, tidak mungkin mendapat perjanjianku ini orang-orang yang zalim, atau perjanjianku tidak diperuntukkan untuk orang-orang yang zalim. Dan Allah telah mengabarkan tadi sebagaimana dalam surah As-Saffat bahwa di antara keturunan Ibrahim alaihissalam, baik dari Ismail maupun Ishak, ada yang berbuat muhsinun, ada yang berbuat baik, wa zalimul li nafsihi mubin, dan ada yang melakukan kezaliman yang nyata kepada dirinya sendiri. Ai laisa kullu dzurriyyatika ya Ibrahim alal haq. Yani tidak semua keturunanmu wahai Ibrahim berada pada kebenaran. Ini pendapat makna daripada la yanalu ahli dzalimin. Kemudian sedangkan Ad-Dhahhak menyatakan maknanya la yanalu ahli aduwwun li ya'sini wala anhaluha illa waliyan li yuti'uni. Jadi makna la yanalu ahli dzalimin adalah perjanjianku ini tidak diperuntukkan untuk musuhku yang bermaksiat atau mendurhaka kepada aku. Dan aku tidak akan mengaruniakan perjanjianku ini kecuali kepada waliyan li yuti'uni, kepada orang yang aku cintai, yang dia mentaati aku, kata seolah-olah demikian makna firman Allah la yanalu ahdi
ahdil zalimin. Kemudian jadi makna la yanalu ahdil zalimin ini, kalimat la yanalu ahdil zalimin, bahwasanya perjanjianku tidak diperuntukkan untuk orang-orang yang zalim. Ini kelihatannya kalimat berita. Kalimat berita bahwasanya perjanjianku ini tidak akan diperoleh, tidak akan dikaruniakan, tidak akan aku anugerahkan kepada orang yang zalim. Tapi di situ juga mengandung makna bahwasanya apa? I'lamun minallahi ta'ala dzakaru li Ibrahim, bahwasanya itu merupakan satu pemberitaan dari Allah kepada Nabi Ibrahim. Bahwasanya apa? Bahwasanya dari keturunannya nanti itu ada orang-orang yang zalim. Dari keturunannya nanti akan datang generasi juga yang zalim. Ya. Daripada keturunan Nabi Ibrahim, min waladihi man yusyriku bihi. Dari keturunan beliau akan ada orang-orang yang juga menyekutukan Allah, wa yajuru an qasdis sabil, dan melenceng, menyimpang daripada jalan yang lurus, wa yadhlim nafsahu wa ibadah, dan mendolimi dirinya sendiri dan mendolimi juga orang lain dari keturunan beliau. Ini makna la yanalu ahdil zalimin. Wallahu a'lam bishawab. Dan mudah-mudahan kita dijauhkan daripada kezaliman dan dijauhkan daripada orang-orang yang zalim dan dijauhkan pula daripada sifat-sifat zalim, dan mudah-mudahan kita juga termasuk orang-orang yang pantas memperoleh daripada perjanjian itu. Karena Nabi Ibrahim itu walaupun bukan bapak dari semua bangsa, dalam arti tidak semua bangsa kembali kepada Nabi Ibrahim nasabnya, tetapi beliau juga adalah bapak tauhid, sehingga dikatakan dalam wirid yang biasa juga dibaca ya, seperti wiridul latif, yang itu sumbernya dari Rasul sebetulnya sallallahu alaihi wasallam. Di situ wa ala millati asbana ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala millati abina Ibrahim hanifan. Alhamdulillah ya Allah, pada pagi hari ini kita tetap berada dalam agama Islam, tetap berada dalam kalimatul ikhlas, tetap berada dalam kalimat tauhid la ilaha illallah, tetap berada kepada millati abina Ibrahim, tetap berada di atas millat ayah kami. Nah, di situ ada kata-kata abina Ibrahim, ayah kami Ibrahim. Pertanyaannya adalah, kalau orang tidak bernasab kepada Nabi Ibrahim bagaimana? Nah, beliau itu ayah daripada tauhid, bapak daripada tauhid, sehingga semua orang yang bertauhid bernasab kepada beliau secara iman, secara keimanan. Mudah-mudahan kita ditetapkan dalam kalimat tauhid millat Ibrahim, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qtarafna wa annana sarafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah tawsil kulla aubah وسلنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والأخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول أرضى بكل سول صلى سلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه وعداد ضص الصحب والحمد للإله للبرء والتناهي ربنا انفعنا بما علمتنا علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما تقتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما أخلاك يا علماء أحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وقنا برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون اغفر واستر أنت أكرم من ستر صلاة الله توشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى أصحاب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك
ولا تجعلنا من خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. سيسرار الفاتحة.